Hello, welcome to Impactors Podcast. Episode yang kedua. Mungkin hari ini kalian melihat Kak VJ sendirian, tapi enggak, Kak VJ enggak sendirian. Hari ini kita tetap ada podcast. Ada teman-teman yang tetap akan join. Ada Kenny, bisa say hi Kenny. Hai. Dan juga hari ini kita juga kedatangan tamu, ada Kak Agus, ya kan? Say hi to Kak Agus semuanya. Hai Kak Agus. Halo. Hai. Gimana kabarnya? Halo semuanya. Gimana kabarnya Baik, Kak Agus? terkurung. Baik. Ya, kenyang. Dikurung di rumah, nggak ada kerjaan, jadi makan tidur. Makan tidur ya? Makan tidur, repeat. Repeat. Rasanya keseharian kita hari-hari ini. Kita semua kayak gitu. Ya benar-benar. Karena social distancing ya. Kita semua di rumah, Iya. ya kan? Jadi kita hari ini berbeda teman-teman podcastnya. Kita akan komunikasi versi seperti ini, pakai Zoom, pakai meeting yang online. Jadi kalian bisa tetap ngikutin kita diskusi. Dan topik hari ini kita ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Oke, VJ akan bacakan buat kalian semua. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dan beberapa waktu yang lalu, Om Agus ini men-sharekan artikel yang luar biasa di Contact United. Iya, benar banget. Benar. Ketua-ketua Contact. Aku juga baca, Cek. Bagus banget artikelnya yang waktu. Ya kan? Memberkati banget. Mungkin kita Benar. bisa tanya sama Om Agus lebih dalam, ya kan? Sebenarnya apa sih Om hubungan antara kasih dengan ketakutan? Ya, kasih itu sebetulnya adalah penawar yang paling kuat untuk ketakutan. Ya. Hari-hari ini kan banyak orang takut. Dan ketakutan itu tidak bisa diredakan hanya dengan logika atau jawaban-jawaban atau info-info. Makin banyak informasi yang kita baca, makin takut kan. Dan juga tidak bisa diredakan dengan kata-kata positif atau ya hal-hal yang manis-manis, janji-janji indah gitu tidak cukup kuat untuk meredakan ketakutan. Jadi yang bisa menghilangkan ketakutan itu ya kasih, act of love itu. Ya. Cuma mungkin bisa dijelasin sedikit ya, mungkin hubungannya apa? Karena mungkin teman-teman di rumah ini nggak paham apa hubungannya kasih kok hubungannya sama ketakutan ya. Ketakutan kan harusnya lawannya keberanian, bukan kasih ya. Gimana kok misalnya kasih ini bisa overcome fear gimana ya? Jadi ketakutan itu dasarnya adalah kepentingan diri sendiri. Jadi kita terancam, sesuatu mengancam keberadaan kita, mengancam kenyamanan kita, sesuatu yang tidak kita kenal itu bisa merugikan kita, menyakiti kita, mematikan kita, membuat hidup kita susah. Nah, itu semua itu yang membuat kita takut. Nah, jadi ketakutan itu dasar dari ketakutan itu adalah kepentingan diri sendiri. Bukan salah, memang kita mau tidak mau kita untuk kita bisa bertahan hidup, kita memang secara manusia kita wajar kalau takut. Tapi dasarnya ketakutan itu selalu adalah kepentingan diri kita sendiri. Keselamatan diri kita, kepentingan kita, which is ya tidak salah sebetulnya. Tetapi ya itu sebabnya kalau kita betul-betul mau menghilangkan ketakutan, kita harus belajar untuk meninggalkan kepentingan diri sendiri dan mulai memikirkan kepentingan orang lain. Disitulah kasih itu mulai bekerja. Oh wow, itu suatu yang deep sih. Jadi ketakutan itu akarnya dari egois. Bukan egois, tapi kepentingan diri sendiri. Jadi keselamatan diri kita, kenyamanan kita, keberlangsungan hidup kita, itu semua kalau terancam, pasti kita takut. Jadi ancaman terhadap keberadaan kita, intinya gitulah. Ancaman terhadap keberadaan kita itu baik itu sakit penyakit atau kecelakaan atau apa saja, yang intinya mengancam diri kita itu yang menimbulkan ketakutan. Di mana-mana selalu begitu. Oke. Wow, oke. Jadi dalam bagaimana cara mengalahkan rasa ketakutan itu adalah dengan kasih, gitu ya Om. Nah, kasih itu kan membuat kita memaksa kita untuk
keluar dari diri kita. Kita belajar untuk mengalihkan fokus dan perhatian kita keluar kepada orang lain. Kasih itu sesuatu tindakan yang bersifat dari kita kepada dunia luar. Gitu. Nah, ketakutan itu mengurung kita. Ketakutan itu karena kita terancam, maka begitu kita takut, kita akan menutup diri, kita akan mengurung diri. Kita akan berfokus pada kepentinganku dulu. Aku dulu yang mesti selamat. Aku dulu yang mesti bertahan. Aku dulu yang harus tidak boleh sakit. Nah, ketakutan itu mendorong pada tindakan-tindakan yang egois dalam tanda kutip, di mana kita dipaksa atau didorong untuk betul-betul memikirkan keselamatan diri kita atau keluarga kita. Intinya adalah seperti itu. Jadi ketakutan itu membuat kita tidak mikirin orang lain. Gitu. Ketakutan itu begitu. Orang takut itu makin takut seseorang, makin dia tidak mampu memikirkan kepentingan orang lain. Dia akan memikirkan dirinya sendiri dan keluarga. Berusaha nyelamatin diri sendiri intinya gitu. Betul. Nyelamatin dirinya sendiri, itu ketakutan. Itu naluri dasar manusia sih. Jadi bukan ini kita tidak bicara soal salah benar ya. Itu fear itu adalah sebuah emosi yang paling basic memang. Sebagai manusia biasa, ya timbulnya dari dosa. Sebetulnya kalau kita waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa kan emosi yang pertama yang muncul kan takut. Wah, ya benar, keren. Ya, benar. Keren. Ya. Begitu mereka berdosa, mereka langsung adalah ketakutan. Takut. Wah. Benar. Dari basic emotion itu. Jadi tidak perlu diajarkan, sudah langsung bisa ya kita ya, langsung tahu. Iya, betul. Tidak perlu diajarkan. Tidak perlu diajarkan. Kita juga pernah ngerasain takut ya rasanya. Benar nggak sih Ken ya? Benar banget. Wah, sering sih kadang malah. Sering ya? Pastilah semua orang. Iya. Nggak usah ditutup-tutupi, karena sering sih. Sering. Kalau kadang kita nggak tahu melangkah kemana, nggak yakin tuh bisa takut kadang. Tindakan, kalau misalnya menurut Om Agus deh, yang kan ini kan podcast buat anak-anak usia 12-18 tahun, SMP, SMA. Kira-kira tindakan praktis kasih itu gimana sih Om? Pada saat-saat seperti ini, apalagi kita kan di rumah ya kan, sepanjang minggu, sepanjang sebulan ini kita kemungkinan besar di rumah terus ya kan. Apa sih tindakan kasih yang bisa kita praktekin gitu? Tindakan kasih yang praktis itu begini, kasih itu adalah memikirkan kepentingan orang lain, betul nggak ya? Kasih itu memperjuangkan kebaikan orang lain, itu kasih. Nah tapi lucunya untuk kita bisa mengasihi orang lain, kita mesti belajar terlebih dahulu mengasihi diri kita sendiri dengan benar. Jadi anak-anak muda itu perlu belajar untuk mengasihi diri mereka. Misalnya begini, diri kita ini tubuh kita ini perlu istirahat misalnya, perlu makan sehat, perlu dirawat tubuh kita. Nah, saya sering melihat anak-anak muda itu mereka tidak merawat tubuhnya dengan baik. Mereka hidup sembarangan, hidup sampai pagi, bangun siang-siang, dan kemudian itu membuat it's real. Sebuah tindakan di mana kita sebetulnya tidak mengasihi tubuh kita. Kita tuh di-drive oleh hawa nafsu mungkin ya. Sehingga kita kemudian meng-abuse, kita menyiksa tubuh kita sebetulnya dengan makan sembarangan, tidur sembarangan, bangun seenaknya. Kita mungkin malas mandi kalau liburan begini, mandi bisa nggak mandi gitu kan. Nah itu tindakan-tindakan kamu yang nggak mandi ya kan ya? Kayaknya kamu Cek, kayak kamu. Tahu sampai sini loh, kalau Kenny saya tahu pasti mandi. Oh kalau aku ya? Kalau VJ saya ragu. Oke. Ya lanjutin. Jadi langkah pertama adalah bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri dengan benar ya. Jadi bukan mengasihi diri itu bukan berarti tidak sama dengan merusak diri dengan nafsu. Misalnya, kalau aku mengasihi diriku berarti aku mau mengikuti semua yang aku inginkan. Salah gitu. Kasih itu tidak memberikan semua yang kita inginkan. Kasih itu akan memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan untuk kepentingan kita. Jadi kasih itu tidak memberikan apa yang selalu diinginkan, tidak. Meskipun kalian punya pacar, sekalipun kalau misalnya sudah pacaran ya, bukan berarti kalau
kalau kita mencintai pacar kita, artinya kita akan memberi kepada dia semua yang dia inginkan. Tidak. Kasih itu akan memberi apa yang dibutuhkan, apa yang penting, apa yang bermanfaat bagi orang yang dicintai. Itu cinta. Sebab itu kalau kita mencintai seseorang dan juga mencintai diri kita tidak akan merusak diri kita. Kita akan jaga, kita akan punya gaya hidup yang sehat, kita akan makan sehat, kita akan merawat tubuh secara standar lah, bukan dengan cara yang gimana. Tapi yang pertama itu kita harus bertanggung jawab atas kehidupan kita. Karena begini, kalau kita tidak bisa mengasihi diri sendiri dengan benar, kita tidak bisa mengasihi orang lain dengan benar. Betul ya? Jadi step pertamanya itu mengasihi diri kita sendiri. Diri sendiri, mengasihi diri kita dengan benar ya, dengan benar. Yaitu kita we do the right things yang memang bermanfaat bagi hidup kita. Jadi kalau kita misalnya waktu libur nggak sekolah gini, kemudian kita tetap belajar, tetap buka buku, tetap berusaha untuk keep up dengan pelajaran yang ada, itu adalah sebuah tindakan kasih kepada kehidupan kita, kasih kepada diri kita, karena kita tahu itu hal yang memang harus dan perlu dilakukan. Jadi bukan libur nggak ada sekolah dan aku bisa wasting my time dan kemudian ikut kelasnya bangunnya telat, makanannya babi terus ya kan, nggak boleh itu kan makan babi terus ya kan, makan yang bergizi ya kan? Jadi itu yang berbahaya. Nah, banyak anak-anak muda, kenapa kita tidak bisa mengasihi orang lain? Karena yang pertama kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri. Kita pikir kita mencintai diri kita, tapi sebetulnya tidak. Kita cuma di-drive oleh yang namanya nafsu. Nah, itu dia. Apalagi kalau terus kemudian dengan adanya ketakutan di luar, itu akan lebih parah lagi nanti. Hari ini mungkin kita berpikir kita melindungi diri kita dengan social distancing. Ya, tetapi di atas semua itu kita juga tidak akan bisa memikirkan mengasihi orang pada masa-masa ini kalau selama ini kita nggak pernah belajar untuk mengasihi diri kita sendiri. Itu langkah pertama. Ya. Jadi kalau VJ dapat tadi, kita harus mengasihi diri kita sendiri dengan cara kita harus bisa tahu mana yang kita perlukan dan mana yang jadi keinginan kita, nafsu kita. Kita harus bisa bedain. Harus dipisah dulu ya. Harus dipisah dulu. Terus yang jadi fokusnya kita harusnya yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Jadi, wah, bagus. Bagaimana kita menjadi orang yang jauh lebih baik, menjadi orang yang lebih menjadi inspirasi bagi orang. Bagaimana hidup kita lebih tertib. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupannya dengan lebih bebas, betul. Kasih itu membebaskan loh, cinta itu membebaskan. Nah kita pikir aku selama ini bebas kok. Enggak. Orang kalau dikendalikan hawa nafsunya itu tidak bebas. Orang bebas itu ya kalau bebas, dia mau bangun jam berapa dia bisa, dia mau makan jam berapa dia bisa. Orang bebas itu tidak dikuasai nafsu. Orang bebas itu dia bebas untuk menjadi yang terbaik. Dari dirinya. Itu namanya kebebasan. Bebas menjadi yang terbaik, bro. Diingat-ingat, bro. Menjadi pribadi yang terbaik. Wow, that's good. That's good. Nah, kasih itu membebaskan kita untuk menjadi orang yang terbaik. Kalau kita bisa mengasihi diri kita dengan benar, maka pelan-pelan, langkah demi langkah kita akan bertumbuh menjadi orang yang jauh lebih baik, menjadi orang yang lebih berkapasitas, orang yang lebih berwawasan, dan berbagai hal sehingga kita menjadi satu sosok, satu pribadi yang luar biasa, yang jadi berkat. Nah itu hanya dimungkinkan kalau kita tuh mengasihi diri kita dengan benar. Ya. Wow, kalau kayak gitu artinya waktu kita di karantina di rumah ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya kita tidak boleh kendor, betul. Benar. Ya harus, jangan terus main sosial media terus, bikin TikTok terus gitu. Nonton K-drama terus, ngomong terus nonton K-drama terus ya kan, Netflix terus, nonton YouTube Korea, terus. Netflix terus, lah itu dia. Main Dota terus. Kalau kalian lihat ya, ini meja saya nih, nih. Nah, ini buku semua. Wow. Ya, ini buku yang saya baca hari ini. Buku. Wow. Buku tebal-tebal begini. Ini saya ada stabilonya, ya kan? Wow. Jadi ini buku, semua buku. Jadi lemari buku. Jadi, jadi ya kalau kita lagi luang seperti ini ya harus apa ya? Ya boleh main, nonton YouTube bukan nggak boleh. Tapi ya kita harus atur
supaya diri kita ini, waktu kita tidak just wasted, dan kemudian kita tidak bertumbuh, tidak kemana-mana gitu. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi kalau saya suka baca, tapi kalian mungkin ada cara lain, misalnya kalau yang suka musik ya mungkin belajar musik lebih lama lagi, latihan lebih lama supaya lebih jago misalnya, kan boleh. Oke. Kalau suka melukis misalnya, ya kan, cari sesuatu yang bermanfaat yang menambah skill. Membangun diri gitu intinya. Ya. Betul, to build yourself. Itu artinya kalian mengasihi diri kalian. Ya, rasanya itu juga sih Om. Di rumah bukan hanya sekedar ngembangin skill, tapi kita juga tetap kayak bersihin kamar itu perlu sih Om ya kan. Terus habis itu terus bantu orang tua mungkin bersihin rumah, terus habis itu tetap taat sama orang tua, itu rasanya tetap perlu sih, karena kan kita itu percaya. Berikutnya. Oke. Berikutnya. Jadi itu berikutnya. Yang pertama kan diri sendiri. Nah, yang kedua ya baru kita memancar atau menunjukkan kasih itu kepada ya orang-orang terdekat kita di rumah, di keluarga. Nah, kita bisa lihat orang tua kita sibuk apa. Nah, saya beritahu ya, orang tua hari-hari ini stres loh. Saya pribadi stres. Kenapa? Gitu ya? Karena bisnis, kerjaan semua berhenti kan. Gereja juga nggak bisa operasi dan dan kalau lihat jemaat stres, pendeta juga stres karena ya kan. Karena hari ini tidak banyak tidak bisa berbuat banyak selain cuma doa dan doa. Karena kita ketemu juga tidak bisa, mengunjungi juga nggak boleh kan, social distancing. Ketemu di gereja juga nggak bisa, ketemunya cuma online gini aja. Makanya saya terakhir lagi saya mikir saya nulis saja, gitu. nulis artikel dan kemudian dibagi supaya itu bisa jadi berkat gitu. Oh, that's good. Okay. Jadi itu adalah sebuah tindakan kasih juga. Dan di rumah ya spend time dengan istri, dengan anak, ya ngobrol, bergurau, ya Dan ini memang waktu-waktu yang depresi. Nah, sebagai anak nih ya, coba pahami gitu. Jadi bantulah orang tua sebisa kalian dalam hal ya tanggung jawab di rumah, bersih-bersih. Paling gampang ya kerja rumah tangga, karena memang di rumah ya, kerja rumah tangga. Atau ajak ngobrol. Atau mungkin ngobrol dengan papa, ngobrol dengan mama gitu. Ya, itu hal-hal yang lagi kurang banget. Kita lebih sibuk sama Netflix-nya kita, sama PS-nya kita, tapi kita nggak punya waktu sama orang tua. Benar. Kadang asik kayak kemarin kita sendiri ya. Kemarin sampai sama Kenny sempat ngobrol sih. Kita masih biasa nggak sih untuk meluk sama cium orang tua? Nah, itu kan juga rasanya perlu banget waktu-waktu di rumah kita semakin intim sih liburan ini sama keluarga. Ya. Kalau memang selama ini nggak biasa peluk cium ya memang nggak bisa ya. Cuman paling enggak bicara-bicara cakap, guyonan gitu. Coba kan ini ada pertanyaan yang mungkin sering terlontar ya dari teman-teman di rumah ini. Kalau semisal orang yang lain itu bencekno gitu, kayak apa ya caranya untuk kita bisa mengasihi gitu? Kan susah ya. Kalau misalnya orangnya baik ke kita, oh ya kita gampang ngasihi. Tapi kalau orangnya bencekno itu diomong ya, gimana caranya kita bisa ngasihi orang itu? Mengasihi orang lain ini ya. Iya benar. Kan tadi kan ngomong dalam topik kalau anggota keluarga yang lain atau apa. Nah, kalau misalnya ya anggota keluarga itu katakan kita merasa mencekno, jadi susah gitu untuk ngasih. Kayak gimana ya cara mengatasinya? Nah ya benar Om. Kalau misalnya kebanyakan kan orang tua dianggap anak-anak kayak sakarepe dhewe ya kan. Terus habis itu aduh orang tuaku nggak kebenaran, nggak ideal seperti yang diharapkan. Benar. Terus habis itu orang tuaku kalau merintah aku itu kadang ada yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu kan biasanya kayak gitu-gitu. Gimana sih? Mungkin ada tips untuk kita bisa melakukan apa yang benar gitu. Jadi menghadapi orang yang susah dikasih gitu aja ya kira-kira ya. Ya oke. Boleh. Ya boleh. Gini, nanti kalau kita berusaha mengasihi diri kita sendiri dengan benar, kita akan menjumpai bahwa diri sendiri ini sulit untuk diatur sebetulnya. Kita akan menjumpai kita tuh ingin ngatur kehidupan kita ingin membangun kehidupan kita dengan benar, itu ternyata nggak gampang. Kenapa? Karena diri kita ini gudangnya kesalahan gitu. Jadi kita tahu kita harus bangun pagi, tapi tidak bisa bangun pagi. Gitu. Kita tahu harus habis bangun pagi kita harus mandi, bersih-bersih kamar. Tapi still kita tetap tidak kepingin melakukannya ya. Tahu tapi tidak kepingin melakukan. Sehingga pelan-pelan kita akan tahu bahwa kita sendiri ini juga tidak bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan.
Nah, dari situ kita belajar untuk mengasihi diri kita itu dengan kasih karunia, bahwa dengan menerima kelemahan diri kita gitu loh, dengan kasih Tuhan. Jadi kita menyadari bahwa aku ini juga tidak konsisten, aku ini ya orang yang mencekno, aku ini orang yang juga tidak bisa diatur. Kita menyadari kelemahan-kelemahan kita sendiri. Dan di situ kita melihat bahwa oh Tuhan tuh mengasihi aku ya. Walaupun aku ini sudah tahu apa yang benar, tapi sing aku lakukan salah gitu, tapi Tuhan tetap mengasihi aku. Nah, kesadaran ini loh yang bisa membuat kita tuh juga akhirnya melihat orang dengan kacamata yang sama. Bahwa ya, setiap orang tuh punya salah, setiap orang itu tahu apa yang benar, tapi mereka juga tidak mesti bisa melakukannya. Ya kayak kita. Gitu. Makanya usaha mengasihi diri itu penting, karena pada saat kita mengasihi diri kita sendiri, kita kan menjumpai bahwa diri kita ini juga sulit dikasihi sebetulnya. Kita ini punya nafsu daging, kita punya kelemahan, kita punya ketidakkonsistenan, ya kan. Kalau ngomong yang benar, kita semua tahu yang benar, tapi nyatanya kita tidak mesti bisa melakukan yang benar. Jadi kita kan menjumpai bahwa mengasihi diri sendiri itu sulit. Kenapa? Kita ini sebetulnya orang yang juga sulit dikasih. Nah, tapi kalau kita tetap bisa menerima diri kita dan mengasihi diri kita dengan segala kelemahannya, kita tahu bahwa kita ini juga orang yang tidak konsisten, orang yang mungkin ngomong tok, gitu kan. Orang yang cuma bisa ngomong, nggak bisa melakukan. Kita ini orang yang tahu yang benar, tapi nggak mau melakukan yang entah nggak mau, entah nggak mampu, ya kan. Nah, kalau kita menyadari kelemahan-kelemahan itu, kita bisa melihat bahwa iya, aku ini butuh kasih karunia, aku ini butuh kemurahan dari Tuhan. Nah, kalau kita bisa menerima kemurahan itu, kalau kita bisa lihat orang yang bencekno ya, ya kita bisa lebih ngerti bahwa aku pun ya bencekno kayak gitu kok mestinya. Kadang kita nggak sadar ya kalau diri kita ini bencekno ya. Iya lah. Kita kan sadar kita mencekno kalau kita berusaha betul-betul mengasihi diri sendiri dengan benar. Jadi waktu kita mencoba untuk disiplin dan segala macam, kita kan menjumpai bahwa kita tidak mampu melakukan semua yang seharusnya kita lakukan. Nah itu orang lain semua juga begitu. Sehingga pada saat kuncinya kalau kita bisa mengasihi diri kita dengan benar, artinya apa? Bukan cuma ngatur, tapi juga memberi kasih karunia. Jadi kita tidak menghakimi diri sendiri, gitu. Kita tidak maki-maki diri kita bisa menerima kelemahan kita sambil tetap kasih kesempatan untuk berjuang. Jadi mengasihi diri sendiri itu begini loh. Bukan berarti aku harus bangun pagi, besok pasti bisa. Tidak bisa, tidak semudah itu. Nah besok kita coba, gagal. Terus kita mengatakan Tuhan help me, aku mau bangun pagi Tuhan. Besok berhasil bangun pagi. Terus besok lusanya gagal lagi. Besoknya lagi gagal lagi. Terus kita bilang, Tuhan tolonglah aku. Dan kita bergumul untuk membangun sebuah kebiasaan yang baik. Nah itu perlu pergumulan, perlu anugerah. Nah, kalau kita memahami itu, kita kan secara diri kita akan bertumbuh langkah demi langkah. Tapi yang kedua, kita akan bertindak bisa lebih mudah, lebih mudah untuk memberikan anugerah yang sama kepada semua orang. Karena semua orang ya kayak kita gini. Mereka itu bencekno itu seringkali nggak sadar gitu. Mana ada orang sih sengaja bencekno itu nggak ada. Ya. Mereka nggak sadar kok. Seperti kita. Mungkin kita itu juga bencekno bagi beberapa orang, ya kan? Bisa saja. Dan kita nggak sadar. Kita nggak pernah bermaksud untuk sengaja jadi bencekno kan ya. Saya pikir nggak ada lah ya orang sengaja untuk jadi bencekno, sengaja bertingkah supaya nggak disukai orang, mestinya nggak ada. Ya. Nah sehingga kalau kita melihat orang seperti itu, kita bisa mencoba untuk menempatkan diri kita di posisinya dia. Dan kalau kita bisa menerima diri kita dengan apa adanya, maka lebih gampang bagi kita untuk bisa menerima orang lain apa adanya mereka. Dan kalau kita bisa mengasihi diri kita dengan segala kelemahan kita juga bisa belajar untuk mengasihi orang lain dengan segala kelemahan. Wow, gitu. Luar biasa ya. Gila, nggak terpikir ya sampai situ ya. Iya ya, rasanya podcast episode yang luar biasa, episode kedua ini ya. Kita banyak belajar untuk mengasihi diri, terus habis itu mengasihi orang yang ada di sekitar kita, termasuk orang tua. Iya. Dan meskipun itu bencekno, kalau kita sadar akan kasih karunia-Nya Tuhan kepada kita, kita juga akan lebih mudah untuk mengasihi mereka. Wow. Mungkin kita
wrap up aja podcast kita episode kali ini. Jadi yang pertama yang kita dapat bahwa kasih itu mengalahkan ketakutan. Benar kan ya Ken ya? Terus yang kedua yang kita bisa lakukan adalah mengasihi diri kita terlebih dahulu, tahu apa yang perlu dan tahu apa yang jadi nafsunya kita, keinginan kita. Dan kita harus sadar kalau maksudnya kita butuh juga untuk diperbaiki kehidupan kita. Yes, benar. Tahu harus kehidupan kita harus diperbaiki. Jadi yang kita bisa lakukan di atas semua itu kita harus menyadari juga bahwa Tuhan itu mengasihi kita, itu paling penting. Yes. Di 1 Yohanes pasal yang keempat tadi kan ya, itu kan yang sesudah ayat 18 ayat 19 itu dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yes, itu penting. Benar. Ayat 19-nya. Jadi waktu kita belajar mengasihi diri kita sendiri, di situ kita juga menyadari bahwa Allah itu juga mengasihi kita. Dan kasih Allah itu membuat kita tuh selalu bisa bangkit, selalu punya kesempatan kedua, selalu bisa bertobat, selalu bisa memperbaiki diri. Itu karena Tuhan mengasihi kita, dan dari modal itu, dari kesadaran tentang anugerah kasih Tuhan itu, kita baru bisa mengasihi orang lain sesulit apapun. Iya. Oke. Setuju. Jadi harus belajar menyadari kasih karunia Tuhan. Betul. Oke. Kalau VJ secara pribadi sih sadar kalau misalnya VJ bisa mengasihi diri sendiri dan bisa melakukan hal-hal yang baik dan benar itu juga karena kasih karunia Tuhan sih. Itu kuasanya Tuhan. Bukan VJ sendiri. Kalau pakai usaha VJ, wah gagal. Ya, sama. Di sini juga sama. Setuju ya kan ya? Setuju ya? Wah, bagus. Setuju. Jadi, banget. Dan poin yang terakhir adalah mengasihi orang tua ya, mengasihi sekitar kita. Mau itu menjadi selalu sadar kasih karunia-Nya Tuhan buat kita, kasihnya Tuhan buat kita, itu membuat kita juga mengasihi mereka. Wow. Benar. Yes. Wow. Thank you so much Om Agus Rianto. Sangat menguatkan untuk di saat-saat yang susah gini ya. Benar. Habis ini kita harus bikin ini ya, quarantine tips ya kan? Quarantine tips untuk pas kita lagi karantina ya kan di rumah. Nah, boleh. Oke teman-teman, itu aja yang kita bisa bagikan kepada setiap kalian. Kami percaya dan kami berharap bahwa apa yang kami bagikan ini gak jadi hal yang sia-sia, tapi akan memberkati setiap kalian. Dan kami juga percaya bahwa ketika Allah hadir dalam kehidupan kita akan diubahkan. Jadi please, kita sama-sama minta sama Tuhan kasih karunia agar kehidupan kita akan terus diubahkan sama kasih-Nya. Oke, that's it untuk podcast hari ini. Impactors Podcast, love God and impact others. See you.